Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Santri. Saya mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PGMI. Baiklah, kali ini saya membawakan materi konservasi sumber daya alam. Pengertian konservasi sumber daya alam adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dalam kemusnahan dengan jalan mengawetkan. Pincot mengartikan konservasi sebagai pengguna sumber daya alam untuk kebaikan secara optimal dalam jumlah yang terbanyak dan untuk jangka waktu yang paling lama. 2. Klasifikasi sumber daya alam. Ada banyak pengklasifikasi mengenai sumber daya alam. Salah satunya di antaranya adalah sistem pengklasifikasi yang dinyatakan oleh Suparmoko, yaitu sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kepemilikannya. Berdasarkan jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini yang tidak dapat diperbaharui mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia relatif tetap dan tidak dapat diolah kembali. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam jenis terus-menerus dan dapat diperbaharui baik oleh alam maupun jenis terus-menerus dapat diperbaharui baik oleh alam maupun bantuan manusia. Berdasarkan kepemilikannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam milik perorangan. Sumber daya alam ini jenis adalah dimiliki oleh perorangan atau suatu badan, salah satunya contohnya adalah tanah. Yang kedua, sumber daya alam milik umum. Sumber daya alam ini jenis ini dimiliki oleh umum atau milik bersama, salah satunya contohnya adalah udara. Yang ketiga, tujuan konservasi sumber daya alam. Tujuan konservasi sumber daya alam adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia. Yang keempat, bentuk konservasi sumber daya alam. Menurut Prasetyo dan Haryanto 1992 dan Suparmoto 1997, tindakan konservasi dapat dilakukan dengan sebagai cara, di antaranya 1. Melakukan pencemaran terhadap pengambilan sumber daya alam, yaitu dengan mengambilkan secara terbatas dan tindakan yang mencegah pada pengurasan perlu dicegah. Yang kedua, mengusahakan eksploitasi sumber daya alam secara efisien, yakni dengan ubah sedikit mungkin. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya alam alternatif atau sumber daya alam pengganti, sehingga sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dapat disubstansikan dengan sumber daya alam jenis lain. Yang ketiga, menggunakan unsur-unsur teknologi yang sesuai dalam mengeksploitasikan tersebut dan tidak merusak lingkungan. Yang keempat, mengurangi, membatasi, dan mengatasi pencemaran lingkungan. Pencemaran akan mengakibatkan
cadangan sumber daya alam semakin cepat habis karena kepenuhan seperti ikan, tanah, dan sebagainya. Yang kelima, hambatan-hambatan konservasi sumber daya alam dan upaya penanggulangannya. Yang pertama, hambatan fisik, yang kedua, hambatan ekonomi, yang ketiga, hambatan sosial budaya, yang keempat, hambatan teknologi. Mungkin itu saja materi yang saya sempat paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.